Halo semuanya, kali ini kita membahas tentang materi pemanasan global. Sebelumnya, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer laut dan daratan, di mana suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,8 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi, bumi kita ini sudah semakin memanas. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan bumi kita ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi, terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca memiliki manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Namun, jika berlebihan akan berbahaya bagi kehidupan di bumi karena dapat mempengaruhi dan mengganggu iklim. Selanjutnya yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca. Gas-gas memiliki sifat yang memperangkap panas sehingga panas yang dipantulkan dari permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke cahaya akibat dari gas tersebut. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca. Gas yang paling berperan adalah karbon dioksida atau CO2. Penyebab meningkatnya karbon dioksida adalah pembakaran bahan batu bara, pembakaran minyak bumi, dan pembakaran gas alam. Kemudian yang ketiga, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau klorofluorokarbon adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan terkhusus pada peralatan rumah tangga. CFC terdapat pada kulkas dan AC. Kemudian yang keempat, polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Polusi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya, di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global, karena karbon dioksida adalah gas yang berangkap panas sehingga tidak dapat keluar ke angkasa. Yang kelima, polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana salah satu sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana dapat berasal dari bahan-bahan organik yang kekurangan oksigen dari hasil pemecahan bakteri, seperti di persampahan. Sedangkan pada peternakan, seperti usus hewan ternak yang semakin meningkatnya produksi hewan ternak, maka meningkat pula gas metana yang dilepaskan ke permukaan bumi. Kemudian yang keenam, pengrusakan hutan. Hutan berfungsi dalam penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan dan pembakaran, maka yang terjadi adalah jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan sedikit, dan semakin banyak karbon yang terkumpul di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian yang ketujuh, pemborosan energi listrik. Energi listrik sebagian besar kita gunakan adalah hasil pembakaran dari pembakaran minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida. Penyebab yang terakhir yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah secara berlebihan yang dilakukan secara massal akan menyebabkan terjadinya pemanasan global, karena dari hasil pembakaran sampah tersebut adalah gas metana yang dapat memerangkap panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pemanasan global atau global warming. Pemanasan global mempunyai dampak atau akibat yang sangat luas, yang tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan di bumi, terutama kehidupan manusia. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut ini.
Yang pertama, gunung-gunung es akan mencair. Kemudian yang kedua, curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Selanjutnya yang ketiga, air tanah cepat menguap yang akan menyebabkan kekeringan. Yang keempat, angin akan tertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda yang dapat membentuk angin puting beliung. Yang kelima, cuaca menjadi sulit diprediksi dan lebih ekstrim, baik itu hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim. Kemudian yang keenam, kenaikan permukaan laut yang sangat banyak akan menyebabkan tsunami, banjir, dan pulau-pulau akan tenggelam. Yang ketujuh, menyebabkan kekeringan di wilayah pertanian sehingga tanaman akan rusak. Kemudian yang kedelapan, dapat menyebabkan gagal panen akibat dari cuaca yang ekstrim dengan terjadi banjir yang mengakibatkan tanah pertanian akan terendam. Selanjutnya, meningkatnya hama pangan akibat dari perubahan iklim. Kemudian populasi hewan dan tumbuhan akan menurun. Selain itu, meluasnya berbagai penyakit yang dapat menyebabkan menyerang manusia seperti DBD dan malaria. Yang terakhir, meningkatnya kasus orang meninggal akibat dari cuacanya yang panas seperti penyakit jantung, stroke, dehidrasi, dan stres. Lalu apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi atau mengurangi global warming? Yang pertama, dengan mengurangi pemakaian bahan yang dapat memicu gas rumah kaca, seperti yang mengurangi pemakaian spray, yaitu berupa parfum, pengharum ruangan, dan obat nyamuk. Kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau mengurangi gas emisi pada kendaraan bermotor. Kemudian tidak merokok dan mengurangi kegiatan pembakaran, yaitu diantaranya pembakaran pada sampah. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan cinta lingkungan. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu menanam pohon-pohon yang banyak menyerap CO2 seperti biola cantik dan tali pecut. Kemudian menanam pohon yang dapat mengikat air seperti pohon manggis. Kemudian mengadakan kegiatan bakti sosial seperti turut melakukan penghijauan di lahan gundul. Kemudian membuat taman di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga, menghemat energi. Ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu menghemat pemakaian listrik seperti mematikan lampu jika tidak dipakai. Kemudian mempelopori energi alternatif seperti penggunaan energi matahari, energi air, dan energi angin. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengolah sampah. Ini bisa kita lakukan dengan aktivitas yang pertama, mengolah sampah organik menjadi pupuk. Kemudian mengolah sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan lainnya untuk dijadikan barang yang bisa dipakai kembali. Sekian tadi materi tentang pemanasan global atau global warming. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat mengurangi atau mengatasi terjadinya global warming. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.